Halo semuanya, balik lagi dengan saya Hadi. Di sini saya ingin menjelaskan kulkas Polytron PRM 431X. Mau tahu seperti apa? Check it out. Check this out. Okay, I look good. okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just don't wanna be me. So, get smacked. You looking black. I got the big. Ya, di samping saya juga udah ada kulkas Polytron PRM 431X. Dia memiliki kapasitas 300 liter dan memiliki konsumsi daya 140 watt. Dia juga sudah dilengkapi dengan sistem inverter, yang mana sistem inverter ini menghemat energi teman-teman sebesar 30%. Lalu pada kulkas umumnya 2 pintu, untuk kulkas Polytron ini di bagian atasnya yaitu bagian untuk freezer atau membekukan makanan atau minuman. Untuk bagian kompartemen yang bagian bawah, dia biasanya untuk menyimpan makanan yang tidak sampai beku teman-teman, hanya mendinginkan saja. Lalu fitur yang berikutnya yaitu ada di bagian tampilannya. Tampilan ini udah glossy teman-teman. Nah, sangat elegan kan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memiliki kulkas ini, dia tuh sangat bagus banget tuh buat untuk menambah estetika di rumah teman-teman. Lihat tampilannya, udah glossy warna hitamnya, terus dia ada aksen warna gold di bagian tengahnya. Lanjut. Nah, untuk cara membuka pintu kulkas Polytron ini, dia tidak bisa dari tengah teman-teman, dia harus dari samping sebelah sini, ada angle pegangannya. Lanjut kita ke bagian fitur bagian freezernya, bagian atas. Nah, ini kita buka bagian atas, yaitu tempat kompartemen bagian freezer. Di dalamnya pada freezer umumnya dia ada untuk menyimpan botol atau minuman yang ingin dibekukan, untuk menyimpan daging, kompartemen menyimpan daging, dan ada kompartemen yang untuk membuat es batu nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung, aduh es batu bikinnya gimana atau naruhnya di mana. Dia udah ada wadahnya sendiri di bawahnya juga. Jadi teman-teman tinggal masukin air, tinggal diputar, keluar es batunya di storage bagian bawahnya, sudah dilengkapi. Lanjut di bagian belakangnya itu ada namanya lubang-lubang untuk mensirkulasi udara teman-teman. Jadi hembusan dari evap, dari kompresor ke evap, dia hembusnya langsung ke bagian lubang-lubang ini teman-teman. Jadi dia dapat mengeluarkan udara dingin dengan sempurna. Lanjut ke bagian bawah, bukanya dari samping ya teman-teman. Nah, di bawah door ranter ini untuk menyerap bau atau udara yang tidak penting dari luar ke dalam, jadi dia langsung dimatikan tuh bakteri atau baunya, dihilangkan. Jadi makanan dan minuman teman-teman itu selalu tetap fresh ya. Lanjut di paling bawah ini ada box, namanya untuk kompartemen kayak sayuran, menyimpan sayuran, buah-buahan, dan juga ada pengaturan untuk suhunya, humidity control. Nah, dia untuk mengatur suhunya, kalau misal dibuka dia langsung cepat dinginnya, dan kalau ditutup dia sirkulasinya agak terhambat. Nah, di dalamnya lagi, di paling belakangnya lagi itu ada namanya untuk pengaturan gas kontrol teman-teman. Jadi mau setelan dingin, sejuk, medium atau hard, itu bisa teman-teman, tinggal diputar aja di bagian dalamnya. Nah, dia juga udah dilengkapi dengan sistem LED teman-teman di bagian belakang. Jadi itu lampunya terang banget nih di bagian belakang. Lanjut di bagian atas ini juga ada kompartemen, yang dimana kompartemen ini biasanya untuk menyimpan makanan atau bahan-bahan yang ingin di defrost dari freezer, ditaruh di sini. Jadi sistem defrostnya agak pelan-pelan gitu, kalau nggak teman-teman nggak mau langsung cepat langsung dimasak atau apa. Untuk di bagian pintu biasanya juga ada tempat wadah penaruh telur, minuman, dan yang lain-lain teman-teman. Dia juga sudah memiliki smart defrost system teman-teman. Jadi di bagian freezernya ini tidak terjadi namanya ada bunga es atau gumpalan es di sisi-sisinya. Jadi jangan khawatir, nggak kayak kulkas-kulkas zaman dulu teman-teman. Ya, pesan untuk para tim teknisi, apabila nanti saat mengirim dan menginstalasi unit kulkas ini ke rumah customer, jangan lupa nih pastikan sudutnya ya teman-teman. Jadi harus
permukaan dengan yang rata. Caranya menggunakan water pass ini ya. Jadi kulkas ini tidak boleh miring ke kiri atau ke kanan, jadi menggunakan water pass. Nah, sampai dia lurus, sama sebelah sininya sampingnya juga lurus ya teman-teman. Itu untuk mengatur kesejajaran atau keselarasan lantai dan kulkasnya juga. Ya, jangan lupa teman-teman, untuk para teknisi juga setelah mengukur ke sudut ininya permukaan yang rata, diukur juga nih jarak kanan kiri dan belakangnya. Untuk sampingnya kanan kirinya itu jaraknya kurang lebih 10 cm, dan untuk bagian belakangnya 15 cm. Menggunakan meteran ya teman-teman. Lanjut, jangan lupa untuk para tim teknisi juga mengukur tegangan di setiap rumah konsumen. Jadi tegangannya itu diukur menggunakan multitester, atau seperti punya saya ini yaitu menggunakan multitester dan ampere. Jadi diukur tegangannya teman-teman harus 220. Ada toleransi 10%, tapi kalau bisa 220 ya teman-teman standarnya kita. Mungkin itu aja videonya. See you next video.